Shalom dan salam sejahtera. Bacaan Renungan Harian 12 Jun 2026, Jumaat. Tema, agar kita tidak lupa, mari berdoa. Bapa Surgawi, kami mengundang kehadiran Tuhan pada pagi ini. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu dapat kami mengerti sesuai rencana Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Tajuk bacaan, pengimbang yang tidak seimbang. Ayat inti, Tuhan kekuatan hidupku, siapa harus aku gentar? Mazmur pasal 27 ayat 1. Penglihatan Ellen White tentang reformasi kesehatan pada 25 Desember 1865 bukan sahaja menetapkan arah bagi tujuan misiologi institusi kesehatan Adventist, ia juga menggabungkan reformasi kesehatan dengan teologi Adventist dengan menyatakan bahwa reformasi kesehatan adalah sebahagian daripada perhabaran malaikat ketiga dan berkait rapat dengannya seperti lengan dan tangan dengan tubuh manusia. Pandangan itu bukan sahaja bermanfaat kepada individu Adventist, malah penting dalam memperjelas kaitan antara isu gaya hidup sehat dengan teologi akhir zaman denominasi itu. Ia menunjukkan bahwa sebagaimana tubuh kita bersatu dalam aspek fisikal, mental, dan rohani, sistem kepercayaan Adventist juga merupakan satu kesatuan yang utuh, bukan sekadar kumpulan idea yang terpisah-pisah. Umat Adventist kemudiannya mula melihat message kesehatan sebagai lengan kanan perkabaran. Itu bagus, namun sesetengah pengkhotbah dan anggota Adventist lain mungkin terlalu bersemangat dalam hal itu. Oleh itu, beberapa bulan kemudian, Puan White dengan berhati-hati membetulkan salah faham yang timbul apabila beliau menulis bahwa reformasi kesehatan berkait rapat dengan pekerjaan perhabaran malaikat ketiga, namun ia bukanlah perhabaran itu sendiri. Para pengkhotbah kita harus mengajarkan reformasi kesehatan, tetapi mereka tidak seharusnya menjadikannya tema utama menggantikan perhabaran itu. Peranannya adalah di antara subjek-subjek yang memperkatakan tentang pekerjaan persediaan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang dibentangkan oleh perkabaran itu. Dan di antara subjek-subjek ini, ia memang menonjol. Kita harus menyokong setiap reformasi dengan semangat, namun harus mengelakkan daripada memberi tanggapan bahwa kita tidak konsisten atau mudah terpengaruh oleh kefanatikan. Malangnya, keseimbangan dalam reformasi kesehatan bagi ramai orang sukar dicapai. Sebahagian, seperti yang ditegaskan oleh James White, terlalu gairah dalam hal ini, terjerumus ke dalam kefanatikan, dan akhirnya membawa celaan bukan sahaja kepada gereja, tetapi juga kepada topik itu sendiri, manakala yang lain langsung tidak membuat sebarang kemajuan. Bagi Ellen White sendiri, beliau bergelut sepanjang tahun dengan mereka yang mengutip pernyataan tertentu berkenaan beberapa jenis makanan yang dianggap tidak sesuai. Pernyataan yang sebenarnya ditulis sebagai peringatan dan panduan kepada individu-individu tertentu yang sedang atau telah pun menempuh jalan yang salah. Mereka menumpukan perhatian kepada hal-hal ini dan memperbesarkannya, lalu mencampurkan ciri pribadi mereka yang pelik dan tidak menyenangkan ke dalam pernyataan tersebut, sehingga menjadikannya sebagai satu ujian dan memaksanya sehingga hanya mendatangkan kemudaratan. Tuhan, berilah kami keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan kami. Amin. Demikianlah bacaan renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.